mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa-Nipah hari ini akan melakukan eksperimen sederhana dengan materi besaran, satuan, dan pengukuran. Sebelum kami melakukan eksperimen sederhana, di sini kami akan memperkenalkan identitas kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Azikoi. Perkenalkan, nama saya Maria Deliana. Perkenalkan, nama saya Orin Burenandung. Perkenalkan, nama saya Paulina Petrin. Perkenalkan, nama saya Delvina Densiana. Selamat menyaksikan. Teman-teman, di sini kami akan melakukan eksperimen sederhana. Yang pertama, kami akan melakukan pengukuran menggunakan mistar. Perlu teman-teman ketahui bahwa mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang paling dasar. Dan untuk mengetahui ukuran linear suatu benda dengan tingkat ketelitian hingga 1 mm. Fungsinya untuk mengukur dinamika objek seperti panjang, luas, dan tinggi mistar. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat alat dan objek yang akan digunakan untuk melakukan eksperimen sederhana. Nah, bisa kita lihat bersama. Yang pertama yang kita butuhkan adalah mistar, pulpen, dan juga penjepit rambut. Pertama-tama kita akan mengukur pulpen. Tepatkan mistar di atas permukaan yang rata dan stabil dan letakkan pulpen sejajar di samping atau di atas skala mistar. Sejajarkan ujung paling bawah pulpen dengan garis angka 0 pada mistar. Pastikan posisi ini tidak tergeser selama proses pengukuran. Ketika selesai, kita akan mencatat hasil dari pengukuran tersebut. Kemudian kita akan mengukur penjepit rambut. Sama seperti pulpen, di sini kita letakkan pada ujung mistar. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah melakukan bersama eksperimen sederhana dengan mengukur pulpen dan penjepit rambut. Jadi, dari hasil pengukuran tersebut bisa kita ketahui bahwa panjang pulpen 14 cm dan panjang penjepit rambut 8 cm. Sebelum kita masuk ke eksperimen sederhana, saya akan menjelaskan tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong adalah alat untuk mengukur yang memiliki fungsi seperti yang pertama, rahang bawah, yaitu untuk mengukur diameter luar atau ketebalan benda seperti ketebalan pada buku. Yang kedua, rahang atas, yaitu alat untuk mengukur diameter kedalaman seperti kedalaman pada lubang cincin atau pada diameter kipas. Dan yang ketiga yaitu tangkai kedalaman, yaitu alat untuk mengukur kedalaman pada lubang. Halo teman-teman, sekarang kita masuk pada pengukuran menggunakan jangka sorong. Pertama, kita perlu menyiapkan jangka sorong dan juga barang yang ingin diukur. Lalu, letakkan barang tersebut pada rahang jangka sorong dan jepit dengan kuat. Setelah itu kita akan melihat skala utama dan skala non-newsnya. Skala utama berada pada bagian tengah jangka sorong dan dimulai dari angka 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Sedangkan skala non-news berada pada bagian bawah jangka sorong dan dimulai dari angka 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.
Yang pertama kita melihat skala utamanya. Untuk skala utama kita melihat skala yang muncul sebelum skala nonius. Di sini skala yang muncul adalah 19 mm. Sedangkan skala noniusnya kita melihat skala yang berhibritan atau yang lurus dengan skala utama, yaitu 8, lalu kita kalikan dengan tingkat ketelitian dari jangka torong tersebut, yaitu 0,05 mm, sehingga skala noniusnya adalah 0,40 mm. Selanjutnya, untuk hasil pengukuran, kita jumlahkan skala utama ditambah skala nonius, yaitu 19 mm ditambah dengan 0,40 mm sama dengan 19,40 mm. Nah, teman-teman tadi sudah menyaksikan eksperimen sederhana dari kami. Sekarang, kami akan menyimpulkan hasil eksperimen sederhana kami. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini yaitu mistar dan jangka sorong adalah alat ukur panjang dengan fungsi dan spesifikasi yang berbeda. Mistar ideal untuk pengukuran umum berskala 1 mm, sedangkan jangka sorong digunakan untuk presisi tinggi berskala 0,05 mm atau 0,1 mm termasuk untuk diameter dan kedalaman.